Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita fokus terkait pembahasan tugas serta kisi-kisi untuk UTS. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu. Rekan-rekan sudah buka tugas belum? Soal tugas sudah dibuka? Sudah, Bu. Ada pertanyaan nggak atau kesulitan atau kendala dalam memahami tugas? Ini ya, saya sedang buka nih. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke, jadi saya bahas dulu terkait tugas. Nah, ini untuk tugas adalah saya ingin rekan-rekan melakukan review atau bedah jurnal ya. Karena kan semester depan rekan-rekan sudah mulai mengambil TA. Ini adalah semester di mana rekan-rekan menyelesaikan semua mata kuliah ya, semester 7 ya sekarang ya, berarti ya rekan-rekan ya. Semester depan adalah semester 8 yang rekan-rekan akan mengambil konsentrasinya keuangan. Jadi saya ingin rekan-rekan mulai melakukan review atau bedah jurnal ini sebagai tugas rekan-rekan. Jadi di sini petunjuk tugasnya adalah rekan-rekan harus nanti memilih suatu jurnal atau artikel yang relevan dengan topik. Ini karena kita mata kuliah manajemen investasi, jadi nggak usah jauh-jauh carinya. Fokus aja manajemen investasi. Mungkin rekan-rekan bisa ambil. Kemarin kan sudah ya analisis fundamental. Kemudian ada analisis teknikal, nanti sedikit saya bahas. Kemudian portofolio ataupun yang terakhir adalah CAPM. Nah, apapun ranah topiknya yang masuk ke dalam manajemen investasi. Nah, kemudian untuk artikel atau jurnal itu harus dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir ya. Ini biar update nanti bisa rekan-rekan gunakan sebagai referensi tugas akhir rekan-rekan. Nah, harus terakreditasi. Nih kalau misalkan Scopus kan susah ya, aksesnya ya harus berbayar. Bisa cari di Sinta ya, ataupun rekan-rekan bisa gunakan Google Scholar. Nanti rekan-rekan cari apa judulnya. Nah, ambil salah satu yang memang rekan-rekan sesuai gitu ya dengan minat rekan-rekan. Nah, saya ingin rekan-rekan nanti untuk TA kan rekan-rekan harus baca tuh, nggak hanya satu jurnal, itu banyak ya. Rekan-rekan harus mulai rajin membaca ya, harus suka untuk membaca jurnal-jurnal. Nah, ini saya ingin mulai memunculkan rekan-rekan untuk rajin baca. Nah, di situ rekan-rekan harus temui, jadi harus pahami dulu tujuan dari penelitian, kemudian metodologinya atau metode penelitiannya, hasilnya bagaimana, kemudian implikasi dari hasil tersebut bagaimana. Nah, kemudian nanti dibuat ringkasan mulai dari latar belakang, apa yang melatar belakangi penelitian tersebut. Kemudian mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan bagi si peneliti. Kemudian rumusan masalah. Jadi ada isu-isu yang ingin dipecahkan, tentunya akan dilihat dari apa sih yang dibahas, kemudian bukti apa yang menunjukkan bahwa penelitian ini harus dilakukan, ada atau tidak, sehingga nanti bisa dilihat rumusan masalahnya, apa isu utama yang ingin dipecahkan, kemudian tujuan, metodologi penelitiannya, hasil penelitian, dan kesimpulan itu rekan-rekan ringkas ya. Buat ringkasannya. Setelah membuat ringkasan, rekan-rekan lakukan analisis. Nah, analisisnya ini sesuai dengan yang rekan-rekan temukan. Apakah di sini sudah ada poin-poin yang membantu rekan-rekan nanti melakukan analisis? Apakah tujuan penelitiannya jelas dan relevan? Misalkan dia membahas terkait analisis fundamental gitu ya. Tujuannya apa gitu? Apakah sudah relevan? Kalau analisis fundamental kan biasanya ingin melakukan analisis dengan melihat kinerja perusahaan.
Kalau misalkan technical gitu ya, technical kan biasanya untuk menganalisis lebih ke behavior para pelaku pasar gitu ya, pada perilaku investornya, apakah relevan. Kemudian metodenya apa sudah tepat jika dia ingin melihat pengaruh, dia menggunakan metodenya artinya kuantitatif gitu, sudah tepat belum dengan menggunakan uji statistik. Kemudian hasilnya bagaimana, apakah mendukung kesimpulan tersebut. Nah, nanti kalau misalkan ada kelemahan bisa dilihat kelemahannya di mana, atau ada hasil yang bias. Kemudian bagaimana artikel ini akan berkontribusi pada bidang keilmuan gitu ya. Jadi rekan-rekan jangan salah, kalau investasi berarti harus diambilnya ranah topiknya terkait investasi. Nah, ini juga sudah ada format tugas. Jadi formatnya itu panjangnya 3 sampai 5 halaman. Itu beda lagi dari daftar pustaka ya, menggunakan fontnya Times New Roman dengan ukuran fontnya 12 ya. Ini bisa disesuaikan. Nah, karena ini referensinya pakai IEE, karena di Unsia itu menggunakan citasinya dengan jenis tipe IEE. Jadi rekan-rekan saya harap sudah familiar ya nanti dengan menggunakan format citasi IEEE. Nah, ini untuk tugas. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini, silakan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Halo? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti tugas clear ya rekan-rekan ya. Nah, ini saya harap, ini kan pengumpulannya dari mulai sesi, ini kan sesi 7 ya. Nah, di sini sudah saya catat deadline-nya. Jadi, di sesi ke-14, 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, saya harapkan rekan-rekan sudah mengumpulkan semua. Jangan ada sampai yang terlambat, karena ini range waktunya lumayan lama ya, sebulan lebih. Jadi rekan-rekan harus sudah mengumpulkan. Bagi yang terlambat bagaimana? Tidak akan saya terima, maka nilai tugasnya akan kosong. Sedangkan rekan-rekan kalau satu nilai nggak ada, ya nggak bisa lulus gitu ya di mata kuliah ini. Berarti semester depan nggak bisa ngambil TA. Rekan-rekan harus lulus semua, bobot nilainya harus ada, maka tugas ini harus dikerjakan. Jangan sampai terlambat. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya lanjut terkait kisi-kisi UTS. Nah, kisi-kisi UTS, kita masih ada 3 materi yang belum saya bahas. Nah, ini akan saya masukkan sebagai UTS. Jadi, kita kan ada 3 tuh, technical saham. Nah, ini sudah tampil belum? Saya lanjut dulu. Jadi, saya punya jurnal ini terkait technical saham. Yang mana kalau rekan-rekan sudah baca bahwa di dalam technical saham itu kan ada beberapa indikator ya rekan-rekan ya. Ada yang tahu nggak apa saja indikator? Sudah baca dong harusnya ya. Jadi technical saham itu kan kalau rekan-rekan baca artinya atau fungsinya adalah memprediksi arah harga saham ya dengan menggunakan data historis, jadi data masa lalu yang digunakan. Nah, umumnya analisis teknikal ini untuk melakukan analisis terhadap perilaku ya, perilaku para pelaku pasar atau si investor ini, di mana umumnya digunakan untuk kapan investor dapat melakukan jual atau beli, tapi yang short term, jadi dalam jangka pendek gitu ya. Kemudian analisis teknikal ini nggak hanya bisa digunakan untuk saham, tapi bisa untuk forex, ya, crypto atau future itu bisa menggunakan analisis teknikal. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas nih apa namanya fundamental itu mengacu pada kinerja perusahaan. Nah, kalau teknikal lebih pada behavior para pelaku pasar. Jadi intinya analisis teknikal itu mempelajari perilaku pasar, itu penjual dan pembeli, gitu ya. Nah, dalam
mempelajari analisis teknikal saham itu ada berbagai macam indikator yang bisa digunakan dalam memprediksi saham ya. Yaitu yang paling umum adalah moving average. Dari moving average ada RSI, ada MACD. Nah, yang paling umum adalah moving average. Makanya ini saya ambil yang paling umum saja, moving average. Di sini saya punya jurnal, yaitu dia ingin menilai ketepatan menggunakan indikator analisis teknikal yaitu moving average dalam memprediksi saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah jurnal yang dibuat oleh Nyoman Miracahyani dan Luh Putuh Mahyuni. Judulnya adalah Akurasi Moving Average dalam Prediksi Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat abstraknya, ini abstrak kan sudah menjelaskan keseluruhan isi. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris bahwa akurasi salah satu indikator analisis teknikal yaitu moving average dalam memprediksi arah pergerakan harga saham. Jadi tepat nggak nih analisis teknikal yaitu dengan menggunakan moving average dalam memperlihatkan arah dari pergerakan saham. Sahamnya adalah yang termasuk ke dalam indeks LQ45. Itu ya. LQ45 ini untuk membuat atau melakukan penelitian ini maka diperlukan sampel gitu ya, dia mau melihat pergerakan saham dari berapa perusahaan gitu. Nah, di sini dia menggunakan 37 saham perusahaan yang dikumpulkan dengan teknik purposive sampling. Artinya dia sudah mengkriteriakan sampel tersebut sehingga masuklah 37 saham perusahaan ini. Nah, 37 saham perusahaan ini akan diambil lagi saham yang mengalami kejadian golden cross dan dead cross. Jadi untuk membedakan kondisi di mana saham 37 saham tersebut yang masuk ke golden cross dan dead cross yang mana. Nah, rekan-rekan harus tahu golden cross itu adalah nanti melihat pola grafik yang menunjukkan harga suatu aset mengalami tren naik. Jadi kalau golden cross ini ya. Nah, golden cross ini adalah menunjukkan pola atau grafik. Kalau teknikal kan kita melihat tren atau pola ya. Pola grafik yang menunjukkan harga suatu aset mengalami tren naik. Nah, bagaimana kalau dead cross? Dead cross adalah pola atau grafik yang menunjukkan harga suatu aset mengalami tren turun. Jadi itu ya yang membedakan nanti dalam penelitian ini. Jadi melihat 37 sampel yang mana saja yang akan termasuk ke dalam golden cross dan yang mana saja masuk ke dead cross gitu. Nah, periode yang digunakan adalah Februari sampai dengan Juli di tahun 2019 ya. Oke, sampai sini ya. Paham ya apa yang akan dijelaskan dari penelitian ini. Nah, kemudian selain menggunakan moving average, dia juga akan melakukan uji non-parametric Mann-Whitney untuk melihat uji beda ya. Ini ya, parametric Mann-Whitney. Jadi dia mau lihat uji beda apakah sudah akurat menggunakan moving average gitu. Dia akan lihat di sini. Maka dia lakukan penelitian ini yang termasuk ke dalam saham perusahaan. Jadi ini nanti saya gunakan. Jadi ada dua jurnal yang akan saya gunakan di UTS. Nanti mungkin rekan-rekan bisa pilih antara jurnal ini atau jurnal yang satu lagi. Yang satu lagi akan membahas terkait si APM dan Markowitz. Itu masuk ke dalam satu jurnal. Baik, jadi ini dia melakukan penelitian, kita lihat dulu bahwa di sini ditemukan adanya rumusan masalah. Jadi untuk mencapai tujuan penelitian, pertanyaan penelitian ini adalah apakah metode moving average akurat dalam memprediksi harga saham. Maka terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, tidak terdapat perbedaan antara prediksi harga dan kenyataan dengan menggunakan indikator moving average.
Jadi kalau misalkan dari hasil penelitian ini tidak terdapat, maka HO yang diterima, gitu ya. H1-nya ditolak. Tapi kalau ternyata dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara prediksi harga dan kenyataan dengan menggunakan indikator moving average, maka H1 yang diterima, H0 yang ditolak. Itu hipotesis. Maka untuk ini dia lihat grafik pergerakan sahamnya itu dia menggunakan yang namanya aplikasi eSmart ya, yang berasal dari PT BNI Sekuritas. Nah, dia mulai lakukan analisis, dia pisahkan dulu saham-saham mana saja atau perusahaan mana saja yang termasuk ke dalam Golden Cross. Golden Cross di sini adalah perpotongan garis moving average, di mana garis moving average pendek memotong ke atas garis moving average yang lebih panjang. Nah, ini kita bisa lihat harus dipisahkan. Garis yang berwarna biru menunjukkan garis moving average pendek. Jadi ini ya, ini moving average yang pendek. Sedangkan ya, jadi kalau keadaannya golden cross nih, kita bisa lihat di sini perpotongan garis moving average, di mana garis moving average pendek memotong ke atas. Nah, kalau ini kan memotong ke bawah, yang memotong ke atas di sini. Berarti ini adalah golden cross-nya. Kemudian untuk yang dead cross adalah ketika moving average pendeknya memotong ke bawah. Nah, ini adalah dead cross. Ini nanti rekan-rekan bisa baca ya. Dead cross, golden cross. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam dead cross, perusahaan apa saja dan apa saja yang jadi dari data perusahaan yang termasuk ke dalam dead cross ini ada berapa? 27 perusahaan. Sedangkan yang masuk ke dalam golden cross di sini ada sekitar 36. Nah, data-data ini yang termasuk ke dalam dead cross dan golden cross akan kita lakukan analisis terkait harapan dan kenyataannya, atau naik turunnya sudah sesuai atau belum. Jadi nanti saya minta rekan-rekan lakukan analisis ya dari hasil. Misalkan rekan-rekan mau lihat, pilih ini apa namanya, jurnal terkait analisis teknikal atau jurnal nanti terkait CPM dan portofolio. Nah, ini dia melakukan analisis, nanti dia bandingkan antara perbandingan prediksi arah perubahan harga saham Golden Cross dan kenyataannya. Kalau misalkan Golden Cross kan artinya nanti menunjukkan harga suatu aset yang mengalami tren naik gitu ya. Nih, ini kan Golden Cross nih, berarti trennya naik. Nomor 1 contoh PT Adi prediksinya naik. Tapi ternyata ini kan jadi diberi kode unik oleh dia. Yang CP adalah kode prediksi, CK adalah coding kenyataan. Prediksinya naik, ternyata kenyataannya turun. Kalau naik diberi kode 1, turun diberi kode 2. Nah, ini sesuai enggak arahnya? Ternyata kan ada yang enggak sesuai. Sedangkan PT Adro ini naik, ternyata memang naik. Jadi dipilih lagi nanti yang sesuai sama yang tidak sesuai itu berapa. Itu ya rekan-rekan ya. Baik, yang mau Jumatan silakan. Lanjut. Nah, ini untuk yang dead cross sudah dihasilkan. Jadi dari hasil tersebut, data perbandingannya ini sudah dilakukan, maka dilakukan uji beda dengan non parametrik ya. Apakah terdapat perbedaan antara prediksi atau tidak terdapat. Jadi kalau terdapat artinya akurat, tidak terdapat artinya tidak terdapat perbedaan artinya akurat, terdapat perbedaan artinya tidak akurat. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat data saham yang menunjukkan golden cross sama yang menunjukkan dead cross, yang memang akurat sama yang tidak akurat. Nah, ini ya, nanti rekan-rekan saya minta lakukan analisis untuk UTS. Bisa pilih ini atau bisa pilih yang selanjutnya. Sekarang saya pindah dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya pindah ke yang kedua, jurnal yang kedua. Tidak ada? Nah, yang kedua adalah kita akan lakukan
analisis terkait analisis portofolio saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Jadi rekan-rekan nggak belajar yang materi aja nih, sekarang sudah mulai masuk ke jurnal-jurnal. Jadi rekan-rekan harus bisa ya melakukan analisis terhadap jurnal yang tentunya sesuai dengan topik materi perkuliahan kita. Oke, jadi kalau tadi analisis teknikal saham untuk melihat pergerakan harga saham, nah rekan-rekan juga harus paham portofolio untuk apa. Sudah baca belum? Teori portofolio Markowitz. Jadi teori portofolio Markowitz ini adalah teori yang memperkenalkan cara untuk menyusun portofolio investasi yang optimal. Jadi mengumpulkan dari semua sekuritas dan dianalisis mana yang optimal gitu ya. Dengan apa? Dengan mempertimbangkan resiko dan return tentunya yang diharapkan. Gitu ya. Itu namanya analisis portofolio. Jadi banyak ya saham-saham dikumpulkan untuk digabungkan. Ini merupakan portofolio investasi yang optimal dengan mempertimbangkan resiko dan returnnya. Biasanya yang digunakan itu ada metode-metodenya, bisa menggunakan single index model atau dua gitu ya. Itulah rekan-rekan bisa baca di PPT. Kemudian CAPM, rekan-rekan juga harus tahu bahwa CAPM ini adalah model yang digunakan untuk memperkirakan tingkat pengembalian. Jadi kalau ini, jadi kalau portofolio ini ada banyak ya sahamnya ya, tapi yang dipilih misalkan di dalam satu bulan, ini yang dipilih mana saja yang optimal gitu ya. Nah kalau CAPM dia akan merupakan sebuah model yang mempertimbangkan ini memperkirakan tingkat pengembalian. Jadi dilihat tingkat pengembalian. Jadi kalau dicari rumusnya adalah expected dari return investasi RI gitu ya, yang diharapkan oleh si investor. Rekan-rekan bisa lihat apa namanya rumusnya di PPT ya. Jadi tentunya kalau menggunakan CAPM ini, investor menginginkan return yang lebih tinggi, tentunya dari sekuritas atau saham yang memang resikonya tinggi, gitu ya. Kalau ada salah satu saham yang memiliki resiko tinggi, tentunya dia menginginkan returnnya juga tinggi. Makanya CAPM ini adalah sebuah model yang digunakan untuk memperkirakan berapa sih tingkat pengembalian dari saham tersebut gitu ya, dari suatu sekuritas. Jadi ada dua metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan CAPM dan teori portofolio Markowitz. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini juga menggunakan indeks LQ45 ya. Kemudian nanti rekan-rekan bisa lihat bagaimana metode penelitiannya, kemudian bagaimana teori portofolio ini. Nah, kalau misalkan menggunakan teori portofolio Markowitz dan CAPM, tentunya akan menilai penyimpangan atau coefficient of variasi. Ini juga sudah rekan-rekan bisa baca di PPT yang saya berikan. Jadi di sini sudah ada tabel operational variable, bagaimana menghitung coefficient variasi, kemudian menggunakan portofolio model Markowitz, rumusnya juga sudah ada, dan CAPM. Jadi rekan-rekan bisa lihat, bisa baca hasil dan pembahasannya gitu ya. Nih di sini, jadi kita lihat dulu dari awal. Jadi dia menggunakan indeks atau saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45. Dari sini dia menggunakan periode yang mana dia terus pantau untuk setiap 6 bulan, mulai dari Februari sampai Agustus. CAPM digunakan untuk memperkirakan return sekuritas dan memilih investasi saham. Kemudian dia juga di sini tujuannya dari penelitian itu mengetahui hasil yang diharapkan dan memilih saham terbaik untuk mendapatkan komposisi portofolio optimal. Ini berarti portofolio Markowitz. Dan menguntungkan untuk berinvestasi. Jadi dikumpulkan semua mana yang
optimal, saham-saham mana dari LQ45 yang tergabung di LQ45 ini yang menguntungkan untuk berinvestasi. Jadi nanti kalau dilihat hasilnya dari penelitiannya, hasil penelitian menunjukkan pemilihan 5 saham. Jadi dari yang tergabung di LQ45 ini, yang terpilih hanya 5 saham, ya, yang merupakan perusahaan yang memiliki saham optimal yang menguntungkan bagi investor. Jadi dijelaskan dulu apa itu investasi, kemudian apa itu saham, apa itu indeks ya, indeks harga saham gabungan, indeks LQ45 itu apa. Kemudian nanti baru masuk ke metode-metode yang digunakan untuk analisis. Berarti ada CAPM, kemudian ada portofolio. Baru dijelaskan metode penelitiannya. Jadi penelitian ini menggunakan analisis metode penelitian deskriptif atau bisa dikatakan kuantitatif deskriptif. Kalau kualitatif itu nggak boleh ada hitungan, tapi di sini kan ada hitungan, maka yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data yang digunakan adalah cross section. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder ya. Data sekunder rekan-rekan harus tahu ya. Jadi data yang diambil dari suatu dokumentasi. Nah, ini dari Bursa Efek Indonesia. Yaitu terdapat teknik pengambilan sampel dengan cara mengambil data dari 19 perusahaan yang masuk ke dalam LQ45 selama 4 periode secara berturut-turut. Jadi nanti metode analisis yang digunakan adalah CAPM, koefisien variasi, dan portofolio Markowitz. Kita mulai pembahasannya. Jadi dari 19 saham yang tergabung dari LQ45, nah ini adalah kode sahamnya. Bisa dilihat return average dan standar deviasinya. Ini untuk saham PTB, penyimpangan dari kemungkinan keuntungan dari saham tersebut adalah 1,9 ya. Kemudian saham-saham lain juga sudah ada. Hitung dulu standar deviasinya dan return sahamnya. Jadi gunakan rumus return saham tadi untuk CAPM sehingga nanti bisa menghitung juga standar deviasinya. Nah, ini hasil perhitungan dari CAPM ya. Ini sudah, kemudian hasil perhitungan dari CAPM. Hasil perhitungan dari CAPM terlihat bahwa expected return ini kan estimasi atau harapannya, sedangkan dengan kenyataannya kenapa bisa dikatakan undervalue? Nanti rekan-rekan harus bisa menjelaskan bahwa ternyata harapannya itu lebih tinggi daripada kenyataannya, atau kenyataannya ternyata yang dia dapat gitu ya, kalau dihitung lebih kecil dari expected return-nya, dari harapannya, maka dikatakan undervalue. Nah, kalau yang undervalue artinya nggak bisa, bukan yang optimal ya, nanti kita lihat. Oke, nggak apa-apa yang memang tidak bisa join karena Zoom atau nanti terlambat Zoom, bisa nanti kan saya sudah rekam nih, nanti rekan-rekan bisa cek ya rekamannya, karena memang tadinya saya mau di jam 10, cuma saya lupa ya merubah, karena saya baru ingat, oh ya jam 11 itu pas sholat Jumat ya, setengah 12-nya. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa cek rekamannya gitu ya. Nah, ini sudah jadi sudah dilakukan analisis dengan CAPM, ternyata beberapa memang terdeteksi bahwa hasil expected return-nya di bawah return atau kenyataannya. Nanti dilihat lagi, dilakukan analisis lagi sampai nanti ketemu dengan Markowitz itu mana yang optimal. Jadi saham-saham perusahaan apa saja yang memang bisa dikatakan memiliki saham yang paling menguntungkan. Nah, ini sudah ketemu, ada 5 saham dari 5 perusahaan yang memang termasuk ke dalam saham yang paling menguntungkan, meskipun di sini statusnya under value. Nanti rekan-rekan analisis kenapa bisa gitu ya dikatakan menguntungkan, nanti ada implikasi dan simpulan. Oke, ini ya. Jadi ada 2 jurnal yang akan saya berikan nanti pada saat UTS. Rekan-rekan bisa pilih mau lakukan analisis yang mana.
apakah jurnal yang pertama terkait dengan technical saham atau jurnal yang kedua yaitu membahas CAPM dan portfolio market. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, nanti rekaman akan saya share ya di LMS ya, rekan-rekan nanti bisa simak kembali. Oke, ada pertanyaan nggak? Karena memang sudah masuk sholat Jumat, takutnya ada yang memang menunda mau ikut Zoom dulu. Tidak ada? Paham ya rekan-rekan ya? Rekan-rekan bisa baca lagi PPT-nya. Saya harap sudah dibaca sih karena sudah di-share ya. Untuk sesi 7 kan nggak ada materi. Jadi rekan-rekan bisa fokus baca dari sesi 4 sampai sesi 6 ya. Jadi kisi-kisinya ini sudah saya berikan, rekan-rekan lakukan analisis, baca dari awal karena memang harus baca nih rekan-rekan kalau mau lulus TA-nya. Jadi jangan sampai malas baca. Kalau malas baca ya akan ketinggalan, nggak tahu apa yang saya jelaskan gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti sesi Vicon kita selesai ya rekan-rekan ya. Nanti kalau memang mau ada yang ditanyakan, boleh japri saya atau kita bahas di LMS. Halo, Bu. Kalau begitu, terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya tutup ya sesi Vicon hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.